Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Susanti Yahya, guru matematika pada SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan NIM 2023491100 LPTK Universitas Patimura. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada peserta didik kelas 10.1 dengan materi perbandingan trigonometri. Berikut video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya semua. Ya, kemudian sebelum kita memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk bantu Ibu pimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar. Supaya apa yang kita pelajari sebentar itu dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk itu Ibu panggil satu orang dulu yang bisa bantu untuk pandu doa. Siapa? Oh iya, mari Aji, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau cek dulu kesiapan kelas. Ini terkait dengan kehadiran peserta didik dan kebersihan dalam kelas. Supaya kalau kelasnya sudah siap, berarti kegiatan pembelajaran juga langsung kita lanjutkan. Untuk itu ketua kelas, ini sepertinya ada 2 kursi yang kosong ya? 3. Oh 3 ya. Dinda izin, Chelsea dan Adel. Dinda izin, Chelsea ya. Ini tanpa keterangan semua ya? Atau ada yang sakit? Ada yang sakit. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, semoga yang sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya secepatnya bisa bergabung lagi dengan kita. Ya? Ya. Oke, baik, selanjutnya kita cek dulu kesiapan kelas lagi. Untuk itu silakan Ibu minta lihat kembali sisi kanan maupun sisi kiri, jangan sampai masih ada sampah. Karena kalau kita belajar dalam keadaan bersih, berarti itu kita tandanya orang yang beriman. Karena sesuai dengan kata hadis, bersih itu adalah bagian dari iman. Baik. Ya, silakan nanti disimak videonya, karena nanti sebentar setelah penayangan video ini terkait apersepsi, itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan video yang ditampilkan nanti. Yang listrik. Terkait video tadi, di sini muncul 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Apa coba? Ayo.
Setelah menyimak video tadi terkait apersepsi, kira-kira apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Kalau cara untuk menentukan tinggi, berarti pastinya kita menggunakan perbandingan trigonometri. Akan disimak kembali. Dari video motivasi tadi, ini terkait dengan manfaat. Jadi nanti manfaat apa yang kita dapat setelah mempelajari materi ini. Dari video tadi kira-kira manfaatnya seperti apa? Yang pertama tadi ada navigasi, kemudian pergerakan roket, yang ketiga gerhana, dan yang terakhir tadi bisa menghitung ketinggian benda atau ketinggian tiang bangunan atau tiang bendera. Itu manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Slide selanjutnya terkait dengan pemberi acuan. Maksudnya di dalam pembelajaran ini kalian juga harus tahu kira-kira model pembelajaran inovatif apa yang kita pakai. Makanya ini sengaja Ibu tampilkan beserta sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran yang kita pakai. Jadi modelnya yaitu model, di sini Ibu langsung tulis PBL. Artinya model ini yaitu Problem Based Learning. Dengan sintaknya itu ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, dan yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi. Ini merupakan sintak dari model PBL atau Problem Based Learning yang kita pakai di dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ini terkait dengan tujuan. Jadi apa yang kita pelajari itu juga harus punya tujuan. Di sini untuk materi perbandingan trigonometri ini memiliki 2 tujuan. Itu dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menerapkan konsep perbandingan trigonometri dengan benar. Yang kedua, memecahkan permasalahan terkait perbandingan trigonometri dengan tepat. Jadi 2 tujuan ini yang nanti sebentar harus dicapai setelah kegiatan pembelajaran ini selesai.
ada penilaian sikap. Ini terkait dengan nilai-nilai P5 yang Ibu pakai. Kemudian penilaian yang kedua itu penilaian keterampilan, yaitu kalian punya aktivitas selama pengerjaan masalah atau penyelesaian masalah melalui metode diskusi. Dan yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Sebentar Ibu bagi lagi lembar soal untuk dikerjakan, yaitu untuk maksud Ibu untuk mengukur kalian punya tingkat pemahaman terhadap materi. Itu sebagai nilai pengetahuan. Bisa paham ya ini? Ya. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini juga ini ada 3 nilai, 3 aspek yang Ibu nilai, yaitu yang pertama tadi penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian pengetahuan. Ya. Selanjutnya itu hanya sekedar informasi. Ya. Kita flashback lagi. Masih ingatkah kalian tentang yang pertama, definisi perbandingan trigonometri? Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Masih ingat yang pertama, apa itu definisi perbandingan trigonometri? Masih ingat? Yang pastinya kalau kita pakai perbandingan trigonometri itu pasti berkaitan dengan segitiga, segitiga siku-siku. Jadi untuk definisi yang pertama, kalau sin alfa derajat berarti ingat kata kuncinya apa? Demi, maksudnya sisi depan per sisi miring. Yang kedua, kalau cos alfa derajat berarti sama dengan sami, sama dengan samping per miring. Yang ketiga, kalau tangen alfa derajat berarti sama dengan desa depan per miring. Selanjutnya kosekan, sekan dan kotangen merupakan kebalikan dari sin, kos dan tangen. Oke, baik. Ini nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Berarti kalau untuk sudut khusus dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Jadi kalau yang namanya nilai perbandingan untuk sudut istimewa atau khusus berarti nilainya dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi kalau Ibu tanya, Bayu nilai dari sin 90 derajat sama dengan 1. Kalau nilai dari tangen 45, 1 lagi. Ya. Ini harus ingat definisi dan nilai perbandingan. Ya. Selanjutnya, Ibu mau bawa kalian dulu ke lingkungan sekitar sekolah sini. Adakah benda-benda ini di lingkungan sekolah? Ada. Gambar yang pertama tiang bendera pastinya ada. Di kelas juga ada, apalagi di lapangan. Yang kedua bangunan, ini ada. Yang ketiga ini tempat air. Iya, tempat profil air. Kemudian ada pohon. Yang ini ada manusia, orang yang mengamati tinggi ini. Ya, paham ya? Oke. Deswita, mari pimpin teman-teman untuk kita mulai ice breaking. Masih semangat? Masih. Kita lebih semangat untuk lanjut kepada materi selanjutnya. Saya pengen ajak teman-teman untuk ice breaking. Sudah siap? Siap. Saya mulai ya. Tepuk tangan P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sekali lagi, tepuk tangan P5.
Terima kasih. Ini karena tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa metode yang Ibu pakai di sini adalah metode diskusi. Untuk itu kita bentuk kelompok duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ayo, silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Iya. Jadi sekarang masing-masing kelompok sudah punya LKPD masing-masing ya. Ya. Selanjutnya itu silakan lihat LKPD-nya. Iya. Silakan masing-masing kelompok memilih satu masalah yang ada pada LKPD untuk diselesaikan. Dari masing-masing masalah tadi, baik masalah yang dipilih itu, ada beberapa masalah yang dipilih pada LKPD, silakan pilih salah satu, kemudian diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, silakan siapkan alat dan bahan yang Ibu sudah sampaikan kemarin. Iya, ada untuk ini. Spidol. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Ibu ulangi, masing-masing kelompok itu pilih satu masalah saja pada LKPD untuk diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Baik itu nilai sikap maupun nilai keterampilan sesuai dengan informasi yang Ibu sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa di dalam kegiatan diskusi nanti bakal Ibu nilai. Yang nomor 2, yang nomor 1. Kalau ada yang tidak jelas langsung tanya ya. Kita punya waktu penyelesaian ini kurang lebih 50 menit. Itu sudah lanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Apresiasi untuk kelompok yang punya hasil kerjanya bagus, ya. Pasti latihan.
Sini pindah di sini. Pakai cerah. Isi pakai sini. Ambil sana rambut. Baik. Lalu ini sampai belum. Ini dari slip ini dong, dari sini kan? Berarti dari sini tarik baju ini, ujung pasang anak bukan, anak ini bukan, baru ini tarik aksi. Nanti yang presentasi sih. Naik ini bu. Naik. Ya, kelompok 1 hampir selesai ini. Bagus-bagus sih, kelompok ini bagus-bagus. Dari kemarin. Sama kelompok jangan lupa. Oh, pas. Masalahnya ini. Maksud ini nanti, oh, kalau misalnya ibu jelaskan nanti tanya. Salah kan? Ini sudah 15 oh. Iya, kenapa saya ibu bilang pakai ini? Kan. Begini. Penggaris mana? Penggaris. Yang ada pada LKPD. Hasil pengerjaan dari masing-masing kelompok. Untuk itu, Ibu panggil dulu kelompok yang pertama. Silakan presentasi hasil kerjanya buat teman-teman yang lain. Ini saya akan mewakili kelompok 1 membahas hasil diskusi kami. Di sini saya rasa teman-teman semua sudah punya masing-masing permasalahan serta masing-masing LKPD ya. Jadi saya minta untuk semua kelompok buka permasalahan pertama pada masing-masing LKPD. Nah, permasalahannya adalah hitunglah tinggi pohon tersebut. Nah, jarak pandang mata dari siswa tersebut terhadap pohon berbentuk sudut 30 derajat. Setelah kita sudah mengetahui jarak pohon dengan siswa, sudut elevansinya, dan juga tinggi anak, kita kembali kepada Jangan permasalahan sampai pertama, semua. yaitu Pertama ukuran saya tinggi sedikit pohon langsung tersebut. selesai. Nah, untuk mengetahui tinggi pohon, kelompok 1 menggunakan rumus tangent. Di mana seperti yang sudah tadi Ibu Guru jelaskan, bahwa rumus tangent adalah D1, yaitu sisi depan per sisi samping. Selanjutnya, akar 3 dikali dengan 6 meter. Nah, prosesnya seperti 6 dikali 1, kemudian dibagi dengan 3. 6 dikali 1 sama dengan 6. Dibagi 3 hasilnya 2, yaitu
Nah, mungkin teman-teman bisa buka kalkulator dari HP, mulai dari kalkulator manual. Jadi coba dari persederhanaan atau turunan dari 2 akar 3, hasilnya adalah 3,46. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin Ibu sedikit memberi penguatan terkait dengan permasalahan kelompok 1. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi seperti masalah yang dipilih oleh kelompok 1, berarti kita gunakan definisi perbandingan dari tangen. Ya, di mana definisinya yaitu untuk tangen alfa derajat sama dengan sisi di hadapan sudut per sisi di sisi samping atau sisi dekat. Baik, untuk Deswita, Ibu ucapkan terima kasih atas presentasinya. Kita berikan aplaus untuk Deswita perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali Wita. Selanjutnya kelompok 2 yang mau presentasi lagi siapa? Oh, Michael. Silakan Michael. Itu nama tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Dalam saja dia langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita punya kembali definisi perbandingan sinus, yaitu sinus 30 derajat. X-nya kita keluarkan, X sama dengan 15 dibagi dengan 2. Maka 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Maka dapat kita sebut bahwa ketinggian layang-layang dari atas permukaan tanah adalah 7,5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Selanjutnya kelompok 3 yang mau presentasi siapa? Ya, silakan Andin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami atau hasil kerja dari kelompok 3. Diameter adalah jarak antara siswa dan pohon tersebut. Jadi 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah, X sama dengan 6 meter. Pohon sama dengan 7,6. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 7,6 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3 atas presentasi yang baik sekali. Kemudian kelompok 4 yang mau presentasi siapa? Ya, Dinar silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Jadi kita dapat di sini kita menggunakan sin 30 derajat sama dengan X dibagi 15. X-nya ini adalah yang kita cari. Jadi sin 30 derajat kita ubah ke nilai perbandingan istimewa. Jadi nilai untuk 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan X bagi 15. Jadi kita pindahkan ke depan nilai X yang akan kita cari, maka kita pindahkan X ke depan dan kita menukar posisi 1/2 di belakang. Jadi X sama dengan 15 dibagi 1/2, maka mendapatkan hasil X sama dengan 7,5 meter. Setelah itu hasil dari yang kita dapat dari 30 derajat kita tambah dengan tinggi anak yaitu 1,5, maka 7,5 ditambah 1,5 mendapatkan 9 meter. Saya rasa cukup jelas presentasi saya, maka saya akan menutup presentasi saya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus 4. Ya, terima kasih Dinar. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 yang mau presentasi Yori. Ya, silakan Yori. Ini kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
sama-sama berikan aplaus untuk kelompok yang terakhir. Presentasi dari hasil presentasi kelima kelompok ini, Ibu rasa sangat jelas ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 5 ini presentasi yang sangat bagus sekali. Dari proses pengerjaan juga bagus, kemudian presentasi dari masing-masing kelompok juga sangat bagus. Nah, tapi di sini Ibu mau berikan lagi sedikit penguatan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu misalnya dalam mengukur ketinggian suatu benda, entah itu pohon ataupun misalnya yang ada di lingkungan sekolah sini berarti tinggi tiang bendera atau tinggi tiang misalnya tadi tiang apa tadi yang ada pada tong air tadi, selanjutnya tinggi bangunan, berarti kita bisa gunakan definisi perbandingan dari trigonometri ya. Tadi pada video sebelumnya, video motivasi tadi, bahwa dari perbandingan trigonometri itu kita bisa memecahkan masalah yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi ada yang roket tadi, tentang roket, kemudian lagi ada mengukur tinggi tiang bendera, kemudian bisa yang digunakan oleh BMKG itu untuk mengukur kalau misal ya boleh gerhana matahari, bumi itu juga boleh. Kemudian untuk mengukur hilal, melihat hilal, itu juga bisa gunakan konsep dari trigonometri, perbandingan trigonometri. Selanjutnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan dari awal tadi, bahwa Ibu bakal kasih apresiasi buat kelompok yang paling terbaik. Ini kita bisa sama-sama lihat ya, kelompok mana yang hasil pengerjaan, kemudian hasil presentasinya tadi itu yang paling baik. Dari 5 kelompok semua pasti baik, tapi Ibu minta yang paling baik. Ibu bakal kasih apresiasi berupa ya, kelompok yang paling terbaik yaitu Ibu berikan kepada kelompok kelompok 4. Ya, aplaus untuk kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Ibu kasih ini, jangan lihat dari nilainya, tapi ini hanya sebagai bentuk apresiasi, biar nanti lain kali itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran, apalagi diskusi seperti ini. Dari kegiatan kita pada siang hari ini, kita sama-sama menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Ya, dari yang pertama mulai dari definisi perbandingan trigonometri, itu mulai dari sin, cos, tangen, kemudian sekan, kosekan, dan terakhir kotangen. Itu kita bisa gunakan untuk mengukur tinggi dari suatu benda atau suatu pohon, objek, boleh. Ya. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian, salah satu dari kalian, untuk menyampaikan hal yang paling berkesan. Tapi sebelum itu, Ibu baca dulu, ini bagian dari refleksi. Ibu baca beberapa pernyataan terkait refleksi ini untuk kalian. Jadi yang pertama, refleksi yang pertama, apakah kalian memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi? Ya, memahami. Yang kedua, bentuk refleksi yang kedua, apakah LKPD yang tadi Ibu sudah bagi pada masing-masing kelompok itu dapat membantu kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah? Iya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hal yang paling berkesan selama proses belajar pada siang hari ini. Mulai dari bagaimana prosesnya yang kreatif, serta mendorong kita dan juga membangkitkan imajinasi kita. Bagaimana kita menggambar ilustrasinya, bagaimana cara kita berpresentasi, dan lain-lain. Tetapi menurut saya yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita untuk bergotong royong serta bekerja sama untuk membuat atau
dalam proses pembuatan hasil diskusi ini. Karena dari yang paling penting bukan cuma tentang kelebihan atau kecerdasan yang dapat dari individu, tetapi juga berkelompok, di mana kita bisa menghargai satu sama lain, menghormati pendapat, dan juga mampu untuk bekerja sama. Selesai Wita menyampaikan hal yang berkesan tadi, Ibu bagi dulu lembar soal ini sebagai penilaian pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari tadi, ya. Ini soalnya satu nomor saja dalam bentuk soal esai. Silakan tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Mana kalian punya pemahaman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Tidak ada soal yang susah lagi kayaknya. Ibu muat di dalam kriteria penilaian sikap tadi. Paham ya? Ya. Jadi sebagai informasi untuk materi pertemuan minggu depan itu terkait dengan perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Jadi materinya Ibu sudah sampaikan untuk minggu depan. Jangan lupa pulang belajar dan tetap semangat. Biar nanti minggu depan kalau kita masuk lagi seperti ini, proses belajar mengajar makin menarik dan menyenangkan, ya. Selanjutnya kita sudah berada di bagian terakhir ini. Untuk itu Ibu panggil lagi tadi Ajis untuk pimpin doa. Berarti pertemuan kita juga selesai pada siang hari ini, ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan materi yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi. Selamat siang dan silakan istirahat pada jam istirahat selanjutnya. Terima kasih.